Bayangkan terbangun setiap hari dengan keyakinan bahwa Anda merdeka, tetapi sebenarnya hidup dalam sebuah program yang telah tertanam dalam diri Anda bahkan sebelum Anda belajar berbicara. Terdengar absurd? Itulah yang sebenarnya terjadi. Sejak Anda lahir, ide-ide, kepercayaan, dan keterbatasan mulai terukir dalam pikiran Anda, membentuk cara Anda memandang uang, kesuksesan, hubungan, dan bahkan diri Anda sendiri. Dan yang paling menakutkan adalah Anda tidak pernah menyadarinya. Setiap kali saya memulai percakapan dengan seseorang yang ingin mengubah hidupnya, saya biasanya mengajukan pertanyaan yang tampak terlalu sederhana, tetapi sebenarnya mengungkapkan rahasia yang mendalam. Berapa jumlah uang terbesar yang pernah Anda peroleh dalam 1 tahun? Kebanyakan orang berpikir saya hanya ingin mengetahui nominalnya, tetapi sebenarnya yang saya minati adalah pemrograman mental di balik jawaban tersebut. Jika seseorang memberitahu saya bahwa jumlah terbesar yang pernah mereka terima adalah $50.000 Amerika, saya tahu persis di mana pikiran orang tersebut telah dikondisikan. Jika orang lain menjawab bahwa mereka pernah mencapai $250.000 Amerika, itu juga menunjukkan dengan jelas bagaimana mereka telah diprogram. Angka tersebut hanyalah refleksi yang terlihat dari paradigma yang tak terlihat. Dan disitulah letak konspirasinya. Intinya adalah hasil Anda berbicara jauh lebih banyak tentang Anda daripada kata-kata atau niat Anda. Tak ada gunanya mengulang-ulang bahwa Anda ingin makmur, bermimpi memiliki kebebasan finansial, ingin berkeliling dunia, atau hidup tanpa beban. Lihat saja saldo rekening Anda, kondisi kesehatan Anda, kualitas hubungan Anda. Hasil-hasil ini tidak pernah berbohong, sulit untuk diakui. Tetapi hasil-hasil ini seperti cermin yang mengungkapkan dengan tepat apakah Anda hidup sesuai dengan kemampuan sebenarnya atau hanya mengikuti program yang telah dipaksakan kepada Anda sejak lahir. Seringkali orang mengatakan kepada saya bahwa mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan, tetapi tetap saja mereka tidak bisa berubah. Berapa banyak yang telah berjanji untuk menabung, tetapi akhirnya menghabiskan semuanya dengan kartu kredit? Berapa banyak yang berencana untuk memulai diet, tetapi menyerah di tengah minggu? Berapa banyak yang menyatakan akan meninggalkan pekerjaan yang mereka benci dan tetap terjebak di dalamnya bertahun-tahun kemudian? Ini bukan karena Anda malas atau karena Anda tidak memiliki disiplin yang cukup. Ini terjadi karena paradigma yang mengendalikan hidup Anda lebih kuat daripada keinginan sadar Anda untuk berubah. Pernahkah Anda menyadari bagaimana Anda mengulangi pola perilaku meskipun Anda tahu bahwa pola tersebut tidak berhasil? Ini bukan kebetulan, ini adalah pengkondisian. Ketika seseorang melihat hasil mereka sendiri dan tidak menyukai apa yang mereka lihat, kecenderungan alami adalah mencari alasan. Ekonomi sedang krisis, pajak tinggi, para politikus tidak membantu, atasan tidak mengakui usaha. Tetapi semua pembenaran ini hanya menyembunyikan musuh sebenarnya. Hambatan sebenarnya bukan di luar, tetapi di dalam pikiran. Paradigma itulah yang menentukan seberapa banyak Anda percaya bahwa Anda pantas mendapatkan, seberapa banyak Anda pikir Anda dapat mencapai, dan bahkan seberapa banyak Anda mengizinkan diri Anda untuk bahagia. Anda mungkin berpikir bahwa Anda sedang memilih secara bebas, tetapi sebagian besar waktu Anda hanya mengulangi perintah lama yang terukir di alam bawah sadar Anda ketika Anda masih kecil. Dan ini akan mengejutkan Anda. Anda mungkin bangga menjadi jujur pada diri sendiri, tetapi kenyataannya adalah sebagian besar orang berbohong kepada diri mereka sendiri setiap hari. Mereka berpura-pura baik-baik saja, tetapi mereka tidak puas. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan uang, tetapi mereka menderita setiap malam memikirkan bagaimana mereka akan membayar tagihan. Mereka memastikan bahwa mereka mencintai pekerjaan mereka, tetapi diam-diam mereka berharap tidak perlu bangun pada hari Senin. Kebohongan-kebohongan kecil ini tidak luput dari perhatian. Kebohongan-kebohongan ini menumpuk dan akhirnya menciptakan kehidupan yang seluruhnya berdasarkan penipuan diri. Namun hasilnya tidak dapat ditipu. Rekening bank Anda, timbangan Anda, tingkat energi Anda saat bangun tidur, semua itu meneriakkan kebenaran. Saya ingat dengan jelas ketika seorang mentor membuat saya melihat kenyataan dan bertanya,
apakah Anda senang dengan hasil yang Anda miliki hari ini? Dan untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa saya tidak senang. Saya menyadari bahwa hidup saya dikendalikan oleh pemrograman yang bukan milik saya, yang telah diinstal sebelum saya dapat memilih. Mungkin Anda juga berada dalam situasi ini sekarang. Mungkin Anda bangga dengan beberapa pencapaian, tetapi jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa Anda hidup jauh di bawah kemampuan Anda. Berapa kali Anda merasa memiliki potensi untuk lebih banyak, tetapi sesuatu yang tak terlihat menahan Anda seperti rantai. Itulah sebabnya saya katakan, hasil tidak pernah berbohong. Mereka tidak peduli dengan alasan, pembenaran, atau kisah hidup Anda. Mereka hanya menunjukkan, tanpa filter, paradigma apa yang telah Anda terima sebagai kebenaran. Jika Anda benar-benar ingin berubah, Anda harus mulai dengan menghadapi cermin ini. Jangan lari darinya. Tanyakan pada diri sendiri, dengan jujur, apakah saya hidup seperti yang saya inginkan atau hanya mengulangi pemrograman yang saya terima? Jawaban ini mungkin menyakitkan, tetapi ini adalah langkah pertama untuk menghancurkan konspirasi yang telah mengendalikan hidup Anda sejak dulu. Ada masa ketika hidup saya tampak seperti rangkaian kegagalan yang tak ada habisnya. Saya hanya menghasilkan $4.000 Amerika per tahun dan berutang $6.000 Amerika. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Bayangkan bagaimana rasanya bangun setiap hari mengetahui bahwa bahkan jika Anda memberikan setiap sen yang Anda hasilkan selama 18 bulan berturut-turut, Anda tetap tidak akan mampu melunasi utang Anda. Ini seperti berlari di atas treadmill, berusaha sampai kehabisan napas dan pada akhirnya tetap berada di tempat yang sama. Perasaan tidak berdaya itu terus-menerus, dan saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya takdir. Pada waktu itu, saya telah meninggalkan sekolah, telah melalui serangkaian pekerjaan yang biasa-biasa saja, dan merasa pasrah untuk percaya bahwa hidup saya tidak akan lebih dari itu. Saya bekerja di pabrik, pom bensin, bar, mengganti ban, mengganti oli. Tidak ada yang membuat saya bangga, tidak ada yang membawa masa depan yang lebih baik. Dan jujur saja, saya tidak pernah berhenti untuk benar-benar memikirkan bagaimana mengubah hasil saya. Saya hanya hidup, berharap bahwa entah bagaimana, keadaan akan membaik dengan sendirinya. Berapa banyak orang saat ini yang tidak hidup seperti itu? Bangun pagi-pagi, pergi ke pekerjaan yang tidak mereka sukai, pulang dengan lelah membayar tagihan, menumpuk hutang, dan berharap bahwa dengan cara yang misterius, suatu hari nanti hidup akan menjadi lebih baik. Saya ingat sakitnya melihat orang lain dan percaya bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak saya miliki. Beberapa teman tampak makmur, sementara saya hampir tidak bisa keluar dari lumpur. Setiap utang yang menumpuk, saya memperkuat dalam diri saya gagasan bahwa saya tidak mampu. Dan ini adalah poin penting. Saya telah dikondisikan untuk gagal. Sekolah tidak pernah mengajari saya untuk menghasilkan uang. Pekerjaan saya tidak pernah menunjukkan kepada saya bahwa saya dapat tumbuh dan pikiran saya hanya mengulangi pola lama. Konspirasi paradigma sudah berlangsung dan saya bahkan tidak menyadarinya. Dalam situasi inilah seseorang mengajukan pertanyaan sederhana kepada saya. Mengapa Anda tidak mengubah hasil Anda? Kedengarannya konyol, tetapi sampai saat itu gagasan ini tidak pernah terlintas di benak saya. Saya percaya bahwa hidup terjadi pada saya, dan bukan bahwa saya memiliki kekuatan untuk mengarahkannya. Dan inilah yang masih belum dipahami oleh banyak orang. Selama Anda tidak mempertanyakan asal-usul hasil Anda akan tetap menjadi budak dari siklus yang sama. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda mengulangi kesalahan keuangan yang sama, meskipun Anda berjanji bahwa kali ini akan berbeda? Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda berganti pekerjaan, tetapi terus mendapatkan penghasilan yang hampir sama tahun demi tahun? Ini bukan nasib buruk, ini adalah pemrograman. Saya dibawa untuk percaya bahwa rendahnya pendidikan saya membuat saya dikutuk untuk pekerjaan yang buruk. Saya dikondisikan untuk berpikir bahwa uang hanya mungkin bagi orang yang cerdas atau memiliki gelar. Kepercayaan ini menjadi bagian dari identitas saya dan membuat saya terjebak dalam mediokritas. Seolah-olah saya membawa lensa kotor di mata saya. Sekeras apapun saya mencoba untuk melihat kemungkinan baru,
Kotoran paradigma itu mendistorsi semuanya. Contoh yang jelas dari hal ini adalah cara saya menangani uang. Saya selalu kekurangan uang, selalu berutang, dan meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah hal yang normal. Berapa kali Anda mendengar seseorang mengatakan bahwa semua orang memiliki hutang atau bahwa uang sulit didapatkan? Ungkapan-ungkapan ini diulang seperti mantra dalam masyarakat kita. Dan sedikit demi sedikit, Anda mulai mempercayainya sampai menjadi bagian dari kebenaran pribadi Anda. Itulah tepatnya yang terjadi pada saya. Saya tidak mempertanyakan, saya hanya menerima. Dan hasilnya tidak dapat dihindari. Kehidupan yang kecil, terbatas, didominasi oleh tagihan dan kekhawatiran. Saya ingat malam-malam tanpa tidur, memikirkan bagaimana saya akan membayar sewa, bagaimana menjelaskan utang. Beban ini bukan hanya finansial, tetapi juga emosional. Saya merasa tidak mampu, terjebak, dan bahkan malu ketika Anda percaya bahwa Anda terlahir untuk gagal. Setiap kesulitan berubah menjadi bukti melawan Anda. Dan ini menjadi lingkaran setan, karena semakin Anda percaya pada kebohongan ini, semakin Anda memperkuat paradigma yang mendukung hasil Anda. Melihat ke belakang hari ini memberi saya kejelasan, tetapi pada waktu itu, saya tidak melihat jalan keluar. Saya percaya bahwa realitas saya bersifat definitif, padahal itu hanyalah refleksi dari pemrograman yang saya bawa. Dan disinilah jebakannya. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan cara yang sama persis. Mereka mengulangi pola kegagalan yang sama, membenarkan diri mereka sendiri dengan alasan eksternal, dan tidak pernah mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka. Sampai seseorang di suatu saat menghadapkan mereka pada kebenaran. Hasil Anda bukanlah kesalahan dari keadaan, tetapi pemrograman yang telah Anda terima tanpa disadari. Inilah perubahan yang mulai membuka mata saya. Menyadari bahwa saya telah dikondisikan untuk gagal itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Karena jika saya telah dikondisikan untuk percaya pada keterbatasan, itu berarti saya dapat mengkondisikan diri saya kembali untuk percaya pada kemungkinan. Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan ini? Atau Anda masih percaya bahwa hidup itu keras, bahwa tidak ada yang berubah, bahwa Anda tidak punya pilihan? Saya baru mulai berubah ketika saya menerima bahwa saya sedang menjalani kebohongan. Dan mungkin inilah saatnya Anda melihat hasil Anda sendiri dan mengajukan pertanyaan yang sama. Ketika buku itu sampai di tangan saya, sesuatu terjadi yang sampai hari ini saya sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata. Saya tidak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki pengalaman dalam bisnis, tidak memiliki koneksi atau keuntungan yang jelas. Dan meskipun demikian, hanya dalam 12 bulan saya keluar dari pendapatan tahunan $4.000 Amerika menjadi $175.000 Amerika. Dalam beberapa tahun, perusahaan saya telah melampaui $1 juta Amerika. Saya tidak memiliki persiapan apapun yang dapat membenarkan perubahan ini. Sebenarnya, menurut aturan yang saya percayai, ini tidak mungkin. Dan disitulah saya menyadari bahwa yang mengikat saya bukanlah kurangnya pengetahuan, tetapi penjara tak terlihat dari sebuah paradigma. Saya mulai mengamati bahwa banyak orang yang jauh lebih pintar dari saya, dengan gelar, karier yang dihormati, dan sejumlah besar informasi, tetap terjebak dalam hasil yang biasa-biasa saja. Ini seperti melihat seseorang yang tahu semua teknik berenang, mengenal setiap otot tubuh manusia, tetapi tidak pernah masuk ke kolam renang. Pengetahuan ada di sana, tetapi hasilnya tidak muncul. Mengapa? Karena paradigma bertindak sebagai pilot otomatis yang mengendalikan perilaku, kebiasaan, dan keputusan, terlepas dari apa yang Anda inginkan secara sadar. Itulah sebabnya seseorang dapat mempelajari keuangan dan tetap berutang, dapat belajar tentang kesehatan dan tetap mengabaikan tubuh mereka sendiri, dapat membaca tentang kesuksesan dan tetap terjebak dalam rutinitas yang sama seperti biasa. Saya ingat dengan jelas kontrak pembersihan pertama saya. Pada awalnya, itu tampak seperti pekerjaan yang sederhana dan kecil. Mencuci lantai kantor 2 kali sebulan seharga $30 Amerika. Tetapi langkah kecil ini membuka sebuah pintu. Segera datang kontrak lain.
$65 Amerika di sini, $100 Amerika di sana. Dalam beberapa bulan, saya sudah mengelola tim dan kantor di Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, dan bahkan di London. Apa yang dimulai dengan ember dan kain pel berubah menjadi bisnis jutaan dolar Amerika. Itu semua bukan karena saya tiba-tiba jadi ahli kebersihan. Perbedaannya ada di cara berpikir saya, fokus yang saya miliki, dan visi yang mulai saya usung. Saat itulah saya tersadar, bukan pekerjaan yang menentukan penghasilan saya, melainkan cara pandang saya terhadap diri sendiri. Saya percaya bisa sukses dan kepercayaan itu menjadi bahan bakar. Setiap kontrak yang berhasil saya dapatkan, saya merasa semakin berkembang, semakin mampu, dan visi tersebut membimbing setiap tindakan saya. Sementara orang lain melakukan pekerjaan yang sama dan tetap stagnan, saya melesat maju dengan langkah besar. Hal ini membuat saya merenung dalam-dalam. Jika bukan pekerjaan itu sendiri yang menentukan hasilnya, maka itu adalah paradigma yang berada di baliknya. Kesadaran ini sulit diterima banyak orang, karena kebanyakan orang lebih suka percaya bahwa masalahnya ada di luar, di pasar, di bos, atau kurangnya kesempatan. Tetapi, jika memang begitu, bagaimana menjelaskan dua orang di perusahaan yang sama, dengan jabatan yang sama, memiliki hasil yang sangat berbeda? Bagaimana membenarkan seseorang dengan pelatihan dan alat yang sama mampu melipat gandakan penghasilannya, sementara yang lain tetap tertinggal? Yang berubah adalah paradigma, dan paradigma tidak hanya membatasi, tetapi juga memperluas. Ia bisa menjadi penjara tak kasat mata atau kunci yang membuka semua pintu. Ketika saya mengingat periode itu, saya teringat perasaan tak percaya. Saya terus bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi pada saya? Saya tidak sepenuhnya menyadari prosesnya. Saya hanya mengikuti cara berpikir baru. Dan ini adalah jebakan lain yang menjerat banyak orang. Kita percaya bahwa kita perlu memahami setiap detail sebelum bertindak. Saya tidak memahami semuanya, tetapi saya membiarkan diri saya percaya dan menerapkannya. Sebagian besar orang lumpuh menginginkan penjelasan rasional, bukti konkret, menunggu semua bagian tersusun. Tetapi kenyataannya, perubahan terjadi ketika Anda menerima untuk bertindak berdasarkan citra diri baru, bahkan tanpa bukti langsung. Pikirkan berapa kali Anda melihat seseorang yang sangat terampil, tetapi tidak pernah melampaui level dasar. Pikirkan berapa banyak orang yang memiliki gelar sarjana dari universitas ternama, berbicara lebih dari satu bahasa, tetapi masih berjuang untuk membayar tagihan di akhir bulan. Bukan kurangnya pengetahuan yang menghalangi mereka, melainkan paradigma yang menjebak mereka. Saya, tanpa pendidikan formal, tanpa persiapan khusus, tanpa koneksi penting, berhasil mengubah hidup saya secara drastis. Ini bukan berarti saya istimewa, hanya membuktikan bahwa paradigma lebih kuat daripada gelar apapun. Inilah guncangan perubahan, menyadari bahwa apa yang selama ini membuat saya terkekang bukanlah sesuatu yang nyata, hanya program mental. Dan ketika program itu diganti, hasilnya berubah dalam sekejap. Saya tidak perlu menjadi orang lain, saya hanya perlu mulai berpikir seperti versi diri saya yang sudah memiliki hasil yang saya inginkan. Dan sejak bayangan itu terpatri dalam diri saya, sisanya adalah konsekuensi alami. Konspirasi paradigma kehilangan kekuatannya. Dan saya akhirnya mengerti bahwa semua yang saya yakini mustahil hanyalah proyeksi dari program lama yang sebenarnya bukan milik saya. Anda tidak menyadarinya, tetapi sebagian besar dari apa yang Anda percayai tentang diri Anda sendiri tidak lahir dari pilihan sadar. Ketika Anda masih bayi, pikiran Anda bekerja seperti spons yang terbuka. Semua yang terjadi di sekitar Anda diserap tanpa filter, tanpa analisis, tanpa kemungkinan penolakan. Kata-kata yang diucapkan orang tua Anda, perilaku yang Anda saksikan, rasa takut yang diturunkan dari generasi ke generasi, semua itu masuk langsung ke alam bawah sadar Anda dan, sedikit demi sedikit, mulai membentuk dasar citra diri Anda. Dan citra diri inilah yang menjadi lensa Anda memandang kehidupan hingga hari ini. Aneh untuk berpikir bahwa, bahkan sebelum belajar berbicara, sudah ada ide-ide yang ditanamkan di dalam diri Anda. Jika keluarga Anda percaya bahwa uang sulit didapat, ide itu masuk. Jika mereka mengatakan bahwa orang kaya tidak jujur, ide itu masuk.
Jika mereka mengulangi bahwa hidup itu keras dan kita harus menerima kesulitan, ide itu juga masuk. Dan yang paling menakutkan adalah Anda tumbuh tanpa pernah mempertanyakan apakah ide-ide itu benar. Ide-ide itu hanya menjadi bagian dari siapa Anda percaya diri Anda. Ini seperti mewarisi mantel lama. Anda memakainya tidak pas, tetapi tetap memakainya karena itulah yang diberikan kepada Anda. Ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya membawa keyakinan yang bukan milik saya, tetapi telah membentuk pilihan saya. Saya telah diprogram untuk percaya bahwa belajar adalah satu-satunya cara untuk memiliki masa depan yang baik. Dan karena saya telah putus sekolah, saya mulai melihat diri saya sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk hidup dari pekerjaan kecil. Jenis keyakinan ini tidak muncul secara langsung, tetapi menyusup ke dalam cara Anda bertindak. Itulah mengapa banyak orang, meskipun mampu, menyabotase diri mereka sendiri ketika muncul peluang yang lebih besar. Mereka tidak percaya bahwa mereka pantas mendapatkannya. Dan ketidakpercayaan ini tidak lahir dari mereka, tetapi ditanamkan oleh orang lain jauh sebelum mereka dapat memutuskan. Menarik untuk mengamati bahwa banyak keluarga hidup selama beberapa generasi dalam pola yang sama. Seolah-olah ada kutukan tak terlihat. Ada keluarga di mana kemiskinan berulang selama 4 atau 5 generasi tanpa ada yang mampu memutus siklus tersebut. Yang lain membawa pandangan yang sama tentang hubungan, mengulangi perceraian, pengkhianatan, atau ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Ini terjadi karena paradigma diturunkan hampir seperti warisan. Anda tidak hanya menerima harta benda atau ciri fisik dari keluarga, tetapi juga keyakinan yang mereka bawa. Dan keyakinan-keyakinan ini bisa sangat konyol, tetapi jika tidak dipertanyakan, akhirnya menentukan seluruh hidup Anda. Saya ingat mengamati orang-orang yang berpendidikan dan cerdas, tetapi tetap hidup dalam kesulitan keuangan yang konstan. Mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan, tetapi tidak melakukannya. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi tidak memiliki hasil. Ini membuat saya berpikir, apa yang sebenarnya mengendalikan perilaku manusia? Bukan informasi, tetapi paradigma. Dan akar paradigma ini terletak di masa kanak-kanak. Pada periode ini, ketika kita tidak dapat menolak ide-ide, disinilah pemrograman yang kita bawa sepanjang hidup dibangun. Dan mungkin Anda pernah bertanya-tanya mengapa Anda selalu mengulangi kesalahan yang sama, meskipun Anda berjanji akan berubah. Mungkin Anda sudah memperhatikan bahwa setiap kali Anda mulai mendapatkan sedikit lebih banyak uang, terjadi sesuatu yang membuat Anda kembali ke tingkat yang sama seperti sebelumnya. Atau mungkin Anda menyadari bahwa Anda selalu menarik jenis masalah yang sama dalam hubungan. Semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah paradigma yang bekerja secara diam-diam, memastikan bahwa Anda tidak keluar dari zona nyaman pemrograman awal Anda. Seolah-olah ada termostat internal yang mengatur hidup Anda agar tidak pernah melampaui batas tertentu. Proses ini begitu dalam, sehingga seringkali Anda menggabungkan paradigma dengan identitas Anda sendiri. Anda percaya bahwa Anda begitulah adanya, padahal sebenarnya Anda hanya mengulangi pola yang tidak Anda pilih. Dan ini adalah salah satu konspirasi terbesar yang ada. Anda diprogram tanpa menyadarinya, belajar untuk percaya pada keterbatasan yang tidak nyata, dan sekarang membela keyakinan ini seolah-olah itu adalah bagian dari diri Anda. Tetapi, yang paling membebaskan adalah mengetahui bahwa jika Anda telah diprogram, Anda juga dapat diprogram ulang. Mekanisme yang sama yang mencatat keyakinan yang membatasi dalam pikiran Anda dapat digunakan untuk memasang keyakinan yang memperkuat. Saya mengalaminya dengan cara yang menyakitkan, tetapi mengubah hidup. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa saya terjebak dalam takdir yang kecil, bahwa hidup saya tidak bisa berbeda. Tetapi ketika saya mengerti bahwa pandangan ini hanyalah hasil dari pemrograman masa kanak-kanak, saya melihat bahwa perubahan itu mungkin. Dan dari pemahaman ini, saya mulai membebaskan diri dari keyakinan yang diwariskan. Saat itulah saya menyadari bahwa dunia tidak pernah terbatas. Lensalah yang saya gunakan untuk melihatnya yang membuat saya percaya hal itu. Dan mungkin ini adalah wahyu terbesar yang dapat Anda miliki sekarang. Apa yang Anda sebut realitas sebagian besar
hanyalah refleksi dari paradigma yang dipaksakan kepada Anda ketika Anda masih belum bisa memilih. Pendidikan formal telah mengajarkan banyak hal berharga kepada kita, tetapi menghilangkan hal yang paling menentukan hasil kita, pemahaman tentang paradigma. Anda dapat menghabiskan bertahun-tahun di ruang kelas, mengumpulkan ijazah, gelar, sertifikat, dan tetap merasa terjebak dalam kehidupan yang sama, tanpa mampu mengubah apa yang benar-benar penting. Itulah mengapa begitu banyak orang tahu apa yang seharusnya mereka lakukan tetapi tidak melakukannya. Berapa banyak yang memahami teori tentang keuangan, mengerti pentingnya pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan, tetapi tetap berhutang. Berapa banyak yang mengetahui semua prinsip makanan sehat, tetapi tetap mengulangi kebiasaan yang merusak kesehatan mereka sendiri. Berapa banyak yang tahu bahwa mereka perlu mengambil keputusan berani untuk tumbuh secara profesional, tetapi tetap nyaman dalam pekerjaan yang tidak memuaskan mereka. Ini terjadi karena pengetahuan dengan sendirinya tidak cukup untuk memecahkan pemrograman yang sudah terpasang di alam bawah sadar. Hasilnya adalah kontras yang menyakitkan. Di satu sisi, Anda memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Di sisi lain, hasil Anda tetap rendah. Jarak antara apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda alami menyebabkan frustrasi, kebingungan, dan bahkan perasaan tidak berdaya. Ini seperti memiliki peta detail di tangan, tetapi terkurung di dalam sangkar tanpa menyadari bahwa pintu selalu terbuka. Setiap upaya gagal untuk menerapkan apa yang Anda ketahui, Anda memperkuat keyakinan bahwa mungkin Anda tidak mampu, padahal sebenarnya bukan kurangnya kemampuan, tetapi paradigma yang diam-diam mengendalikan tindakan Anda. Saya sendiri mengalami kontradiksi ini dari dekat. Ketika saya mulai bergaul dengan para guru besar seperti Earl Nightingale dan Lloyd Conant, saya menyadari bahwa mereka tidak hanya tertarik untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga untuk memicu transformasi internal. Saya mengamati mereka dengan saksama, menyerap setiap ajaran, tetapi lebih dari itu saya mulai memahami bahwa perlu bekerja pada tingkat bawah sadar, karena disitulah letak keyakinan yang benar-benar mengendalikan perilaku. Anda dapat meyakinkan diri sendiri secara intelektual bahwa Anda mampu, tetapi jika di dalam hati, di alam bawah sadar Anda masih percaya bahwa Anda tidak pantas, tindakan Anda akan menyabotase keinginan itu. Itulah mengapa begitu banyak orang belajar pengembangan diri, menghadiri seminar, membaca buku-buku inspiratif, tetapi tetap lumpuh. Mereka memahami logikanya, tetapi tidak dapat mempraktikkannya. Dan mereka tidak dapat melakukannya karena kekuatan paradigma jauh lebih besar daripada keinginan sadar. Saya melihat ini berulang pada ribuan orang di seluruh dunia. Profesional yang brilian, dokter, insinyur, pengusaha yang tahu persis apa yang harus mereka lakukan, tetapi tetap mengulangi kebiasaan lama. Masalahnya bukan pada kurangnya kecerdasan, tetapi pada ketidakmampuan untuk menembus penghalang pengkondisian. Data menarik yang memperkuat hal ini berasal dari penelitian modern di bidang psikologi. Lebih dari 90% keputusan yang kita ambil setiap hari tidak disadari, dipandu oleh pola otomatis yang telah dipasang sepanjang hidup. Ini berarti bahwa bahkan ketika Anda percaya sedang mengambil keputusan rasional, sebagian besar waktu Anda hanya mematuhi paradigma Anda. Dan itulah sebabnya perubahan tampak begitu sulit. Bukan karena Anda tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tetapi ada program yang berjalan di latar belakang, menentukan perilaku Anda tanpa Anda sadari. Pemahaman ini mungkin tampak tidak nyaman pada awalnya, tetapi justru itulah yang membuka pintu menuju kebebasan. Ketika Anda menyadari bahwa apa yang menahan Anda bukanlah kurangnya pengetahuan, tetapi beban pemrograman lama, Anda mulai mencari solusi di tempat yang tepat. Dari situ Anda mengerti bahwa Anda perlu menciptakan citra batin baru, kebiasaan mental baru, keyakinan baru yang menggantikan yang lama. Saya menemukan bahwa pendidikan sejati tidak hanya terletak pada pengumpulan informasi, tetapi juga pada belajar memprogram ulang pikiran. Inilah perbedaan antara hidup terjebak dalam teori dan mengubah teori menjadi praktik, pengetahuan menjadi hasil, keinginan menjadi pencapaian nyata. Faktanya adalah, selama Anda belum bisa mematahkan batasan itu, Anda akan terus berada dalam lingkaran yang sama.
Anda mungkin meraih sedikit kemajuan, tapi selalu ditarik kembali ke titik awal, seperti karet gelang yang membatasi seberapa jauh Anda bisa melangkah. Paradigma bekerja persis seperti itu, menahan Anda pada level pencapaian yang Anda rasa pantas didapatkan. Hanya ketika Anda memutuskan untuk menantang keyakinan itu, karet gelang itu putus dan Anda mulai benar-benar berkembang. Inilah pelajaran yang pendidikan tradisional tak pernah ajarkan, tetapi bisa sepenuhnya mengubah arah hidup Anda jika Anda mau menerapkannya. Yang perlu Anda ingat dari semua ini adalah hasil yang Anda raih bukanlah kebetulan, melainkan selalu mencerminkan paradigma yang diam-diam mengendalikan hidup Anda. Selama Anda tidak mempertanyakan pemrograman ini, Anda akan terus mengalami pola yang sama, tak peduli seberapa keras Anda berusaha atau seberapa banyak yang Anda ketahui. Namun saat Anda memutuskan untuk memprogram ulang pikiran Anda, semuanya berubah. Hubungan Anda dengan uang, kesehatan, dan kesempatan. Dan tentang hal itulah kita akan terus membahasnya. Jadi, saksikan video selanjutnya yang muncul di layar, karena di sana Anda akan naik satu tingkat lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda dan menjadi setidaknya 1% lebih baik dari sekarang. Terima kasih banyak telah bersama saya hari ini, dan saya tunggu di video selanjutnya.